kita akan dengar lebih dahulu, yaitu pernyataan dari Veronica Tan untuk memberikan pernyataan kepada media. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Ya, beliau apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Ya. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, mana sini, Bu? Pertemuan dengan anak, terima kasih. Masih banyak yang lain. Baik, pemirsa yang baru saja kita saksikan adalah Veronica Tan, kehadirannya di rumah ataupun juga kediaman dari Prabowo Subianto. Sempat memang diusulkan Veronica Tan ini akan menjadi wakil menteri atau diberikan jabatan wamen. Tapi jika kemudian datang pada malam hari ini, mengingat sesuai dengan laporan dari rekan kami Fatimah yang memberikan informasi bahwa sosok-sosok yang dipanggil, yang datang ini hanyalah mereka yang akan diberikan jabatan menteri. Jadi kemungkinan besar bahwa Veronica Tan juga akan mendapatkan kursi sebagai menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo, masa Prabowo Subianto. Dan hingga saat ini sudah ada 43 nama, 43 tokoh yang dipanggil bertemu dengan Prabowo Subianto. Sosok Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan juga Veronica Tan yang terakhir adalah menjadi 3 nama terakhir yang bertemu dengan Prabowo Subianto. Veronica Tan, apa yang mungkin juga kita bisa lihat kemungkinan prediksi posisinya dalam kabinet dari Prabowo Subianto ini, Kang Gun-Gun? Saya terus terang aja masih gelap nih dan Bu Veronica Tan ya, karena ini juga nama baru ya yang sebelumnya nyaris tidak terbicarakan ya baik di diskusi-diskusi kecil ya tentang proyeksi nama-nama, tetapi jadi menarik ya ketika misalnya malam ini dipanggil. Memang sempat kemarin ya menjadi bahan diskusi sebagai calon wamen. Betul. Kalau dipanggil malam ini, apa semua yang dipanggil malam ini itu pasti menjadi menteri? Itu pertanyaannya. Bisa aja Mbak Put ya, kita bisa mungkin mengkonfirmasi ini ya, terutama misalnya sampai nanti nama-nama yang dipanggil malam ini tuntas. Yang jelas bagi saya sih tentu ada sejumlah pertimbangan ya untuk kemudian memosisikan seseorang itu menjadi menteri. Baik. Secara normatif tadi udah saya sampaikan ke Mbak Putri bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak lepas dari beberapa faktor yang baik itu faktor politis maupun faktor non politis ya. Yang jelas kita tentu berharap ya bukan coba-coba atau mengambil nama yang kemudian tidak punya kualifikasi teknokratis juga, karena selain tentu aspek politis juga harus ada kemampuan teknokratis memimpin kementerian itu. Baik. Kita berharap ya kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri baru itu bukan kemudian baru belajar memimpin. Jangan sampai baru meraba itu kan. Meraba persoalan, tapi justru harus diisi oleh orang-orang yang memang intens sekali mengikuti isunya, kemudian terlibat mungkin dalam beragam kebijakan yang bisa saja langsung maupun tidak langsung, yaitu bersentuhan dengan kementerian yang bersangkutan, sekaligus ngerti persoalan titik-titik persoalan utama di kementerian yang bersangkutan, sehingga kemudian dia bisa punya mapping, dan pada saat dia jadi menteri itu udah jelas dia mau mengeksekusi apa saja yang menjadi prioritas, karena gini, 5 tahun itu sepertinya panjang, padahal sebentar sekali. Maksud saya 1 tahun pertama itu baru beradaptasi itu dengan birokrasi yang kompleks ya. Belum lagi bicara soal pola hubungan antar orang di kementerian. Bayangkan saja menteri yang baru misalnya masuk ke sebuah kementerian itu harus dihadapkan pada realitas betapa powerfulnya orang-orang yang sudah puluhan tahun di situ itu mengelola ya ragam
proses yang terjadi di kementerian yang bersangkutan gitu. Baik. Bahkan mungkin bisa jadi lebih powerful dibanding menteri. Ya, kita nantikan kemudian nama-nama yang sudah datang sejauh ini 43 orang.